Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngecapruk di Rumah Kayu, ruang bercerita kita bersama saya Nugroho Adenegoro dan Saya Kuswoyo. hari ini kita kedatangan tamu Kang Woyo. Orang yang kalau di Google search banyak banget namanya. Ya. Dan ini salah satu orang di balik layar. Familiar. Familiar banget lah, familiar. Banyak buku-buku tuh keren karena beliau editor. Tangan-tangan dingin, Pak. Tangan-tangan dingin nih gitu kan. Ya, beliau adalah orang yang berkecimpung lama lah di dunia industri penerbitan ya gitu kan. Kalau kita search di Google ada namanya Muhammad Barkah Winata. Wah, itu udah paling familiar lah. Para penulis buku, penerbit tuh familiar banget dengan beliau gitu kan. Kang Barkah, sehat kan? Halo, selamat siang. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitas apa Kang? Aktivitas saat ini menjadi editor di sebuah penerbit bernama Bukune dan saat ini terus bersama penulis menerbitkan buku-buku yang baru, yang fresh, yang kebanyakan dekat dengan anak muda. Itu sih. Gitu ya. Buku-bukunya banyak banget saya lihat, Raditya Dika ya kan. Terus siapa lagi tuh? Buku-buku yang bestseller tuh. Siapa Kang yang bestseller kan? Sebenarnya siapa aja sih? Kalau- Biar cerita iya, langsung cerita. kalau Oke. kita kan kayaknya ada ceritanya kayaknya. kalau buku sebenarnya yang eranya Bukune kan dulu ada era Raditya Dika, ada eranya Arif Muhammad. Mungkin di situ saya belum masuk ya. Kemudian baru ada era Wattpad, baru ada era Twitter. Nah, di era Wattpad mungkin aku juga banyak masuk dan menerbitkan buku-buku Wattpad. Kemudian mungkin kalau di Twitter yang teman-teman tahu, mungkin aku juga involve di proyek KKN Desa Penari, buku iya. Kemudian yang rame itu. ya, Rame viral ya, banget itu. viral Sampai jadi luar film, biasa. Pak. Iya, betul, jadi film KKN. Pokoknya semua seri Simple Man saya ada perlibatan lah di dalamnya sebagai penyunting. Kemudian ada juga karya-karya AU yang mungkin teman-teman juga mungkin tahu, ada Azam Main, ada juga beberapa Oh, Zemen karya-karya yang lain. remaja itu ya? Ya, itu juga saya terlibat dalam pembuatan bukunya gitu sih, kira-kira. Jadi orang balik layar nih, Pak. Balik Iya. layar. Tangan dingin, Pak. Kita kayak selalu bertemu dengan orang balik layar. Kita hadirkan langsung kan gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang mantengin channel kita, ini kita pengen eksplorasi sebenarnya. Karena tentunya banyak banget lah orang yang pengen nulis buku tuh banyak banget. Ya. Ide-ide kreatif tuh banyak banget gitu kan. Ya. Nah, Mas Barkah, apa sih yang membuat itu buku itu kemudian jadi layak masuk di pasar industri perbukuan? Oke, kelayakan naskah menjadi buku ya. Itu sebenarnya harus bicara tentang trennya juga. Jadi tren dan cara kerja penerbitan. Nah, cara kerja penerbitan pada tahun mungkin 2000, pokoknya secara konvensional dari zaman dahulu sampai zaman 2000-an. Mungkin zaman dahulu adalah sistemnya adalah orang mengirim naskah. Ini aku ada buku, penerbit mereview satu persatu, ini layak, ini enggak, ini layak, ini enggak, ini kan. Sampai tahun 2000-an, 2010, 2012 mungkin masih sistem gitu, cuman mungkin bedanya ada yang lewat email. Oh, Jadi iya. tugas editor adalah men-screening mana yang bagus, mana yang Itu dibaca semua tuh. satu-satu. Pada zaman itu satu-satu, karena tidak ada channel lain yang bisa kita gunakan. Nah, seiring berjalannya waktu terjadi shifting dalam cara kerja penerbitan. Berikutnya adalah penulis sudah punya media sendiri untuk memajang karyanya. Gitu. Dia bisa menulis di blog, bisa menulis di Wattpad, bisa menulis di Twitter. Udah muncul platform ya. Nah, muncul platform-platform inilah yang mulai membuat cara kerjanya terbelah dua. Ada yang review dari email atau dari naskah masuk, ada yang penerbit yang melakukan pendekatan. Oh, artinya ini langsung penerbit yang Iya. Dalam satu kasus misalnya Raditya Dika gitu kan. Raditya Dika blognya sudah cukup
banyak penyukanya, banyak penyuka sehingga penerbit melihat bahwa salah satu faktornya, walaupun tidak semata-mata satu faktor ya, bahwa harus follower banyak atau segala macam, tapi penyuka yang banyak berarti ada sesuatu yang baik, sesuatu yang benar dari konten yang dia tulis gitu. Nah, seiring berjalannya waktu terbelah tuh. Ada yang di screening dari email, ada yang kita approach tokoh atau seseorang yang menulis di media sosial. Nah, makin ke sini porsi screening di email makin berkurang. Oke. Karena dianggap penulis-penulis sudah banyak aktif dan platform sudah banyak, jadi kami menggunakan bisa jadi 100% adalah approach. Jadi kami yang mendekati calon penulis gitu. Misalnya dia sudah menulis memiliki potensi entah di blog, Instagram, Twitter dan lain-lain, dia punya topik, kami approach dan baru disitulah proses dimulai gitu. Nah, memang penilaiannya pun bukan semata-mata lagi-lagi bukan semata-mata harus followers banyak, walaupun itu juga salah satu faktor yang dilihat. Tapi juga ada potensi. Misalnya kami pernah melihat sebuah potensi, misalnya cerita tentang sarjana, misalnya sarjana kertas gitu. Kami approach penulisnya walaupun waktu itu followersnya belum begitu banyak, tapi kami percaya dengan kekuatan tulisan itu. Nah, itu kami kembangkan bersama sehingga dia menemukan pembacanya. Nah, ada juga jadi ada yang kami menanam, mungkin followersnya baru sedikit, ada juga yang sudah besar terus kami melakukan approach gitu skemanya. Memang triknya seperti itu. Dan kenapa menggunakan trik seperti itu, karena lagi-lagi industrinya sudah berubah. Gramedia atau toko-toko online atau toko-toko offline kan seringkali kalau aku lihat sebenarnya buku fiksi terutama kalau masuk di rak Gramedia atau toko itu, kalau misalnya tidak perform, misalnya penjualnya sedikit atau segala macam kan akan diretur. Nah, itu akan sayang. Penerbit sudah mengeluarkan modal dan penulis juga sudah menuliskan karya yang pasti sulit dan berjibaku dengan segala macam yang dia curahkan untuk tulisan tersebut. Sayang kalau pas masuk rak ternyata nggak maksimal. Makanya kami, kenapa basis awal adalah kami harus mengenalkan itu sampai punya basis pembaca yang besar. Ketika campaign rame segala macam, udah siap nih orang mau beli, tinggal kita lempar ke toko buku online offline, orang udah siap beli. Nah, sehingga nggak sayang tuh ketika di rak sudah ada calon pembelinya, kira-kira seperti itu. Nah, Mas Barkah, saya menarik tuh. Sebelumnya kan lihatnya dari follower salah satu pertimbangan, tapi ada case yang tadi diceritain itu ada keyakinan gitu. Keyakinannya ini apa nih? Keyakinan kan bisa bagi penerbit ini kan, kalau kita orang awam gitu. Kan kita subjektif ya gitu. Menurut gue ini keren nih. Belum tentu. Nah, dari segi penerbit, Mas, itu ngelihatnya gimana sih? Lagi-lagi begini, penerbit kan sekumpulan orang-orang yang juga punya selera, punya subjektivitas. Aku harus bilang bahwa pada akhirnya memang subjektivitas editor itu diuji gitu. Pada akhirnya memang bergantung pada editor. Saya misalnya suka dengan topik-topik romansa bad boy misalnya gitu. Ya mungkin saya akan begitu melihat ada topik ini, saya bisa langsung percaya walaupun mungkin nantinya mungkin nggak sehebat itu gitu. Nah, seiring berjalannya waktu kan, maksudnya kita menguji analisis tadi kan, sampai akhirnya kebentuklah ternyata saya tuh bisa punya visi di sini nih, sama punya visi di sini. Nah, itu seringkali bahkan antar editor pun beda. Sisa aku misalnya sama editor yang ini juga. Berapa keputusan itu berapa orang sih di dalam satu penerbit itu? Kalau di bukuan itu sebenarnya ada 8 orang. Terus biasanya kalau kita punya hunter misalnya, punya hunter yang melihat ke Twitter dan segala macam, melihat bahwa ada potensi ini segini banyak, baru di screening di layar. Nah, semua punya suara di situ. Gitu, ada 8 orang, dia bilang, ini boleh nih kita approach. Ini enggak deh, nanti dulu, ini approach gitu. Jadi ya bener-bener kayak rapat redaksi lah kalau di koran ya. Kalau saya membayangkan kayak demokrasi gitu ya. Ya. Ini Ini bagus nih. ya. Ketemu
Empat beda. tiba-tiba tuh deadlock gitu. Kayaknya enggak nih. Wah. Kalau kayak gitu Pernah nggak gimana di kasusnya? dalam penerbitan? Pernah. Jadi suaranya sama kan? Suaranya sama, pada akhirnya memang keputusan yang lebih tinggi lah, pemimpin redaksi. Nah, misalnya kami bilang bahwa ini 4 sama, silakan pemimpin redaksi menentukan yang mana gitu, dan kebanyakan begitu. Dan juga biasanya atau kita hold, misalnya pikirkan lagi deh, sehari 2 hari, terus besoknya udah yakin lu nggak usah jadi kan, jadi jadi maju gitu sih. Gitu. Jadi menarik juga ya. Jadi ketika kemudian penerbit dia mencari calon-calon penulis ini gitu kan. Iya. Yang bahasa sih metadatanya ada di mana-mana gitu. Iya. Itu berjejaring nggak sih, Mas? Ataukah memang kan kadang-kadang ada penulis-penulis yang dia penulis ya lepas saja gitu. Dia tidak ingin kemudian terafiliasi pada komunitas tertentu kan gitu. Nah, itu nyarinya gimana sih, Mas Barka? Nah, itu dia, memang skill set penulis sekarang itu ditantang untuk tidak sekadar menulis. Itu yang memang jadi tantangan kreator penulis sekarang. Tidak hanya menulis di laptop. Kan stigmanya dulu penulis itu kan orang yang tertutup, orang yang sibuk dengan pikirannya, menulis di laptop, kemudian disembunyikan, berharap kalau diterbitkan penerbit, dikirimkan penerbit terus terus meledak atau segala macam gitu kan. Nah, yang kita lihat sebenarnya kalau penulis sekarang, kalau aku ya sebagai editor menyarankan di era seperti ini harus sell out, harus muncul. Maksudnya sederhana gini, orang kan misalnya mengirimkan, taruhlah di tatanan, misalnya orang mau mengirimkan naskah saya ke lomba sastra misalnya, toh dia pengen dilihat sebenarnya kan. Iya. Sebenarnya pengen dilihat, cuman caranya mungkin berbeda. Orang datang ke komunitas penulis dia kan pengen validasi, pengen ada masukan dong untuk karya aku. Nah, itu kan cara-cara yang mungkin agak konvensional. Nah, sekarang udah ada cara yang lebih instan, adalah masuk ke dunia misalnya platform Wattpad ini. Ketika kamu taruh 1 bab naskah kamu, jutaan orang udah siap ngeliat nih. Dan langsung instan di situ. Orang bilang jelek ya mau gimana, ya emang jelek. Kalau dulu kan orang kasih ke temennya mungkin nggak enak. Iya. Oh, bagus kok. Bagus. Ya kan? Jadi kan udah validasi instan. lebih banyak ya. Betul. Itu tantangannya memang. Kalau aku menyarankan, jangan berhenti di laptop tulisan. Lempar aja. Ya, jangan takut plagiasi, jangan takut maksudnya peniruan segala macam. Itu udah topik yang menurutku bisa ditangani lah. Karena kalau udah naskah bagus, orang banyak yang suka. Ketika ada yang plagiat, Kan ketahuan. betul. Ada fansnya yang ikut melaporkan, ini kamu niru kamu. Nah, gitu sih. Balik lagi nih, Mas. Dari biasanya kalau yang selama ini dari taruhlah ada 2 tuh tadi layernya, dari email dan dari Wattpad atau platform yang menyediakan menulis gitu. Iya. Itu responnya berapa lama sih biasanya? Kalau dari Email misalkan. kalau email masuk ya? Kita kirim naskah zaman dulu nih kan. Iya. Itu berapa lama tuh? Dulu memang kebijakannya pasti berubah-ubah. Dulu pernah kami membuat kebijakan 3 bulan, pasti direspons, dan dan kami memberikan semacam notes bahwa naskah kamu kurangnya di sini. Oh, ada feedbacknya tuh. Dulu ada kebijakan seperti itu. Bahkan dulu kalau fisik kami harus kembalikan. Oke. Kalau jadi kan ini merek mereka, belum mereka kasihkan, jadi kami harus kembalikan. Cuman seiring berjalan waktu kami merevisi kebijakan bahwa dianggap adalah secara workflow-nya editor akan habis di mereview naskah yang mungkin belum layak gitu. Nah, dari situ ya memang gitu kenyataan. Lumayan juga ongkirnya kali ya. Iya, dan Overcost, Pak. dan ngeprintnya juga kan mahal ya. Iya. Capek kan gitu. Betul. Jadi memang waktu itu pun sebenarnya ketika naskah ada eranya yang ngirim naskah bisa ribuan per bulan, itu kan bukan berarti dari 1000 misalnya akan ketemu 100 juga belum tentu. Memang pada standar tertentu bisa jadi dari 1000 itu cuman keambil 1. Dari 1000 itu. Iya. Jadi memang ada eranya tuh, misalnya ada era personal literatur. Ketika Raditya Dika lagi naik, kan dia menceritakan. Mirip semua. Wah, datang apalagi bukunya kan. Iya. Penerbit ngocol jam-jam itu kan. Terus isinya pengalaman pribadi sambil nulis sambil kayang gitu-gitulah. Nah, itu kan jadi kami
Tapi mungkin ya kacamata kami jadi jenuh juga kan, sebagai editor kan sebenarnya manusia juga, kok baca yang ini lagi ya gitu, sehingga kami pun melihat harus ada yang baru nih gitu, jadi ya beberapa harus kami tolak gitu. Nah, tadi menarik tuh ketika bicara tentang, kan tren ya, ketika Mas Barkah bilang tadi, ya audiens ataupun penulis juga harus bisa lihat tren yang ada kan gitu kan. Tetapi ketika satu tren naik nih gitu, semua orang kan pasti ya itu jadi kayak FOMO gitu loh. Betul. FOMO banget itu lah. Nah, pertanyaan saya gini, Mas Barkah. Gimana sih caranya mencari sebuah ide yang orisinil gitu, yang kemudian tuh disukai banget sama penerbit? Oke. Banyak sekali variabelnya memang. Pada akhirnya memang ambil contoh misalnya dulu KKN. KKN kan. KKN itu menjadi ramai sekali. Itu juga bukan karya pertama dia sebenarnya. Simple Man itu bukan karya pertama. Karya banyak sekali tuh. Dan karya-karya yang lain itu bentuknya mungkin lebih ini ya apa? Misalnya taruhlah bukan janur ireng sih, misalnya kayak janur ireng, terus ada Seudino. Itu kan sebuah karya yang kayak apa ya? Kayak dipikirkan dengan apa? Pikirkan dengan baik, dengan matang, dilempar. Cuman ketika dia nulis KKN di sebenarnya jebret tiba-tiba naik kenceng ya. Nah itu sebenarnya ada keunikan yang mungkin juga mungkin saat itu orang butuh sesuatu yang apa ya, sesuatu yang deket banget tapi juga nggak terlalu apa ya, pretensius, nggak terlalu dimegah-megahin lah. Jadi cuman KKN di sebenarnya kan sederhana gitu kan judulnya, KKN di penari gitu. Terus bisa naik banget. Menurutku ada keunikan di horor tapi judulnya itu nggak ada horor-horornya kan. Judulnya justru KKN kan biasa aja. Di desa penari. Apa yang mistik situ nggak ada kan, tapi tiba-tiba muncul di kepala kita aja ya. Oh, desa penarinya itu mungkin penari. Apa nah? Memang apa ya? Memang secara formula nggak ada. Karena kalau orang tahu formulanya pasti jadi semua orang bisa viral kan. Seringkali justru yang dilepas Nothing Tulus naik. Itu yang makanya itu mata editor lagi-lagi ditantang. Kamu ngelihat ini bener nggak? Ini bakal naik apa enggak? Nah, dalam hal KKN kami lihat waktu memang belum seviral itu. Itu tantangan lagi editor. Kalau udah viral 1 juta yang nonton, 2 juta yang nonton kan yang mendekati pasti banyak dong. Nah, mata editor adalah melihat itu sebelum itu viral. Nah, itu Mas. Pertanyaan saya nih. Ini ada 2 nih. Satu, pemilihan naskah itu berdasarkan subjektivitas. Gue bilang gitu lah kira-kira ya. Tapi di sisi lain juga harus menyesuaikan dengan tren. Betul. Sementara tren ini kan berkaitan sama kecepatan ya. Betul. Iya kan? Ya. Di era sekarang. Betul. Sekarang bisa jadi nih horor-hororan nih yang lagi tren. Pasti ada grafik turunnya dong. Iya. Nah itu Kalkulasinya gimana nih? Kalkulasi gimana tuh? Karena kan pasti kan. Kan tricky banget tuh. Iya. Antara ini lagi tren, kayaknya nih booming nih bakal ini. Tapi di satu sisi, ini pasti ada ujungnya nih kan gitu. Betul. Sebetulnya justru yang aku lihat sekarang horor, buku belum ada yang naik lagi. Secara buku. Kami naikin KKN di Desa Penari. Kemudian kami juga naikin Risa Saraswati. Kalau Risa Saraswati udah stabil karena dia udah punya banyak katalog. Koleksi buku dia udah banyak. Pada satu titik memang kepekaannya lagi-lagi dilihat. Ketika trennya udah mulai turun, pasti kelihatan karena kami kan misalnya mau menerbitkan serial horor nih. 10 buku misalnya. Nah, di buku ke-5 misalnya ya. Udah kelihatan nih tarikan penjualan. Mau nggak mau kita harus cari penjualan ya. Karena indikatornya di situ ya. Iya. Jadi ketika misalnya satu kurang jalan nih, padahal kita udah berusaha semaksimal mungkin kurang jalan. Coba lagi yang satu lagi, ternyata masih segini. Sementara kita melirik di sudut lain, udah ada yang muncul nih. Udah muncul bibit-bibit misalnya tadi romance tapi di Twitter yang disebut alternate universe itu. Ya udah berarti yang ini mungkin di hold. Udah habis nih. Atau ya antara habis atau sedang menanam lagi. Jadi kayak
biasa lagi lah untuk ini ya gitu ya. Nunggu siklus gitu ya. Betul, momentum. Ntar dulu nih. Jadi ada sesi tanam, sesi beda panen. nih, trennya lagi beda nih. Iya. Nah, sesi menanam, misalnya dulu ada era menanam, semua yang dikeluarkan Wattpad pasti diserap. Tapi itu no problem sama penulis. Apanya? Ketika kemudian akhirnya di hold dulu nih gitu kan. Pada akhirnya memang Kompromi dengan penulis aman. pada akhirnya kami terbitkan. Cuman memang penyesuaian. Kita lihat kita blast di awal misalnya, oh kami kan mencetak berdasarkan perkiraan buku ini akan diserap berapa. Nah, ini Mas Barka, kan ketika ada satu buku tren, pasti nih semuanya ngekor, horor semua. Biasanya tuh penerbit tahu nih bola grafik turunnya tren itu dari mana biasanya? Ya, tentunya kami udah melewati beberapa masa ya. Maksudnya tadi ada era personal literatur, ada era fiksi Wattpad, ada era fiksi AU. Nah, memang yang kami lihat tentu saja kalau bicara tren kan berarti bicara angka ya. Maksudnya tren kan muncul dalam bentuk grafik kan. Jadi ada misalnya buku ini terjual sekian. Kalau kita ngelihat hanya dari sisi kacamata industri ya, bukan melihat konten ini adalah konten yang bagaimana. Kita lihat bahwa buku dengan genre ini menghasilkan kekuatan penjualan segini misalnya. Naik tuh, kita bikin series misalnya horor, naik di KKN, kemudian di satu titik ketika kita mencoba lagi dengan tren yang sama tapi penulis berbeda, ternyata mungkin penjualannya tidak seperti yang diharapkan. Tapi pun pada akhirnya kita tetap terbitkan. Jadi kami tuh punya skema gini. Jadi sebelum buku masuk toko buku, kami melakukan pre-order kan. Pre-order misalnya saat pre-order itu terjual misalnya 1.000. Kami akan mencetak 2-3 kali lipat. Gitu 2.000 atau 3.000. Jadi sisanya masuk ke toko buku dan disebar gitu. Nah, itu jadi patokan. Nah, ketika indikasi pre-ordernya mungkin turun ya berarti jumlah mencetaknya akan semakin sedikit kan. Nah, itu akan menjadi indikasi bahwa oh, apa yang terjadi ya, apa yang dipelajari misalnya apakah genre ini sedang tidak diminati atau mungkin kontennya saja yang mungkin belum sebaik itu atau kita coba beralih ke tren lain. Itu sih yang kita jadikan indikasi. Nah, kalau ada tren turun pasti ada tren naik. Ya, betul. Ya kan? Betul. Nah, biasanya tuh untuk melihat oh ini jenuh nih satu sisi, kita cari eksplor lagi nih. Itu kan nggak mungkin dong pas lagi tren rame kita ngejar. Betul. Pasti nggak kekejar lah ya kan bikin buku ya kan? Iya. Ini nggak sih? Nah, menariknya gini, buku Ne itu kami bisa dibilang bukan starter pertama banget kalau di tren ya. Misalnya ada tren AU, cerita romance dari Twitter. Bukan kami yang pertama. Tapi kami misalnya udah ada satu yang naik tinggi, misalnya bagus nih secara konten dan secara penjualan. Dari penerbit lain, kami juga langsung pelajarin, cepet. Jadi kami bisa jadi nomor 2 atau nomor 3 yang mengadopsi cara itu. Gitu. Dan kami juga percaya bahwa kekuatannya sekarang pada penerbit-penerbit yang gini ya, yang lebih mungkin bisa dibilang indie ya. Penerbit indie aku bisa bilang punya keleluasaan menerbitkan yang lebih luas. Jadi dia bisa menerbitkan dari Twitter, dia bisa menerbitkan dari Instagram dengan format yang mungkin kami yang mungkin badannya lebih besar, lebih mikir lebih panjang. Kayak misalnya nulis di Twitter, orang tanya, emang tulisan di Twitter itu bisa dianggap tulisan? Nah, itu kan menjadi perdebatan kan. Cuman kami percaya bahwa cerita itu bisa dikembangkan, disampaikan dengan medium-medium menyesuaikan zaman. Gitu. Pada zaman dulu mungkin berbentuk buku, sekarang sudah bentuk Twitter, misalnya thread Twitter dari atas sampai ke bawah. Menurut kami itu juga cerita dan layak untuk dijadikan buku. Nah, itu yang kami kejar ya. Kecepatannya memang jadi penting karena yaitu saat KKN kami lihat likes-nya masih mungkin baru puluhan ribu, terus
Jadi tantangan buat editornya juga bahwa kalau udah rame banget, ya udah sulit dan menggapainya karena yang pasti udah ada pihak lain yang pingin menerbitkan. Nah di sisi itu kami melihat bahwa memang harus ada kecepatan dan ketajaman. Nah itu Mas Barka, ketika tren, maksudnya benih ya kira-kira gitu. Benih tren dan kita udah feeling nih si editornya, wah ini pasti naik nih. Itu nge-approach penulis sampai jadi buku. Dari awal DM biasanya ya paling lama 3 bulan sampai eksekusi menjadi terbit ya. Jadi kami awalnya tertarik nih judul misalnya tadi Az-Zamain. Kami DM, kami tertarik segala macam. Nah, posisi dia adalah dia hanya punya tulisan Twitter yang panjang itu kan. Yang deretan utas Twitter, terus kami mempersilahkan untuk mengadaptasi menjadi buku. Gitu. Dan dia biasanya penulis-penulis bisa menyelesaikan dalam sebulan. Dalam sebulan udah menjadi buku 1 naskah. Kemudian di-editing sebulan lagi, baru setelah itu siap diterbitkan. Jadi memang rentangnya di 3 bulan ini. Berarti masih mungkin ya, misalnya Twitternya bagus nih. Wah ini keren nih. Begitu dikembangin jadi buku, wah ternyata jadi nggak keren gitu. Pernah nggak? Karena kan maksudnya gitu. Nggak cocok nih gitu kan setelah jadi buku gitu. Enggak sih, menurut kami kebanyakan justru ada hal-hal yang jadi gini, kalau di Twitter kan ininya tipis kan, maksudnya kata-katanya terbatas. Ya, betul. Gitu kan. Sehingga banyak yang belum tersampaikan. Nah, justru ketika masuk ke buku jadi ada dagingnya, maksudnya jadi kalau ini kan semacam kayak tulang highlight aja sorotan-sorotan Twitter. Pas masuk ke buku lebih berkembang dan menurut kami selalu jadi lebih lengkap ya. Betul. Jarang lah menemukan ketika misalkan jadi bukunya kok jadi lebay banget. Misalkan kalau misalnya fiksi kan ada bumbu-bumbunya ya kan. Jarang. Tapi itu kan misalnya ketika kemudian tadi akhirnya yang dulunya lewat email gitu. Dia dalam naskah yang utuh banget gitu kan. Sekarang ada platform ya, Wattpad, kemudian kemarin contoh Simple Man lah ketika dia kan Desa Penari. Dia kan tweet aja gitu. Karakteristik pembacanya beda nggak sih, Mas? Karakter pembaca antara misalnya sama-sama Twitter nih. Simple Man sama misalnya penulis Az-Zamain, udah beda karakternya. Jadi kalau Twitternya Simple Man sudah pasti demografi pembacanya adalah penyuka horor. Dan cara dia nge-treat, maksudnya memperlakukan thread-nya itu biasanya ada yang pakai cara seperti ini. Jadi di kalimat pertama tuh udah teasing banget misalnya. Thread ini diinspirasi dari peperangan dukun santet Banyuwangi gitu. Jadi di awalnya langsung yang wah apa nih? Clickbait lah. Dia bikin mukadimahnya tuh sensasional lah gitu ya. Ada juga yang caranya seperti itu. Lalu pelan-pelan dulu baru dia mulai cerita, saya mulai cerita jebret. Termasuk KKN juga, ini adalah peristiwa KKN yang sangat mendebarkan, yang sangat mind blowing, tapi saya tidak mau kasih tahu desanya. Kan orang ini menarik. Karena kan tadi platformnya beda nih, Twitter. Ketika kemudian para pembaca itu kan otomatis kan ada pembaca yang memang bacanya lewat sosial media, Mas. Gitu kan, sosial media dibaca, oh ini keren nih gitu. Kemudian dia masuk jadi buku gitu. Kan otomatis ketika ada buku ada nyawanya dong. Betul. Lebih punya nyawa gitu Moyo gitu kan. Ketika itu tuh akhirnya kan nggak banyak, maksudnya saya nggak tahu ya apakah banyak antara pembaca di Twitter dengan kemudian di sosial media dengan kemudian pembaca buku asli. Itu tuh marketnya masih sama nggak sih, Mas, maksudnya? Akhirnya orang gara-gara nih Twitter nih, gue wajib beli buku nih yuk gitu loh. Gitu loh. Yang unik dari Wattpad dan Twitter adalah ceritanya sudah selesai sebenarnya. Ya kan? Terus kenapa kok? Makanya kami kenapa kemudian dibukuin? Nah, gitu kan jadi pertanyaan kan gitu ya kan? Kami dulu manuver di buku ini saat awal-awal early adopter di Wattpad adalah ini kan udah amat. Ya udah kita deketi saja penulisnya.
kita bikin buku yang tidak pernah ada di Wattpad. Jadi penulis ini menulis langsung di buku. Tetapi ternyata nggak seberhasil secara penjualan dengan yang sudah tamat. Padahal itu udah dipajang. Padahal udah selesai. Padahal dipajang ya. Padahal udah selesai. Makanya aku jadi agak menarik gitu Iya, industrinya gitu iya. Mas. Ketika kemudian orang, wah padahal sudah selesai ya gitu kan. Iya. Ceritanya udah selesai Iya. nih, udah tamat. Orang udah tahu endingnya itu dari Iya, awal sampai ending gitu. Tiba-tiba tapi orang tetap pengen beli bukunya gitu loh. Atau ada dibedain nggak sih? Kami pernah membuat sama persis. Dan kebanyakan memang sama persis. Jadi ketika di Wattpad atau di Twitter ya ceritanya seperti itu, awal, tengah, ending. Mungkin ya kalau di Twitter kan ada tambahan narasi, dan kalau Wattpad kan bisa jadi sama tuh. Yang mungkin ada editing atau segala membuat kalimatnya lebih efektif. Jadi buat orang adalah membaca di Wattpad itu apa ya? Maksudnya romantisasinya adalah bukunya itu tidak bisa dipeluk. Ada yang bilang, saya pengen memeluk. Berarti ada pembeli-pembeli yang sebenarnya cuma memajang buku Bisa aja. jadi belum dibaca lagi. Jadi pengen punya, taruh. Sebagai dokumentasi. Iya. Iya. Iya, terus apa ya? Akhirnya bisa menjemput di toko buku. Selama ini hanya aku baca di internet, di Wattpad. Nah, itu yang membuat justru mungkin ya buat anak sekarang adalah ketika membaca internet mungkin dia suka, cuman belum merasa memiliki ya. Iya. Nah, ini baru saya punya sekarang. Berarti justru semakin dekat emosionalnya ketika dia beli buku. Iya, gitu ya. dan ditambah mungkin ada bonus, ada Itu gimmick marketing ya. gimmick. Iya. Tadi kan kita udah banyak lah bagaimana Cari industri. industri buku ini bekerja gitu ya, mengkreat buku-buku bestseller. Nah, balik lagi nih. Ya. Konten yang bagus ya tadi. Kita menafikan ini Mas, misalnya jumlah like, komen, kita menafikan itu. Yang bagus itu gimana? Kan kadang-kadang kan buku itu nyawanya itu karakter. Betul. Nah, gimana sih Mas Barkah maksudnya penulis yang bagus tuh menciptakan karakter seperti apa sebenarnya? Oke. Tentunya kami editor punya bekal itu ya. Jadi ada basic penulisan bahwa misalnya kalau cerita terbagi menjadi 3 babak, lalu ada juga premis juga secara singkat mungkin kalau dijelaskan premis cerita itu adalah siapa tokoh kita, tujuan dia di cerita ini apa, terus halangan dia apa sehingga tidak dia mencapai tujuan tersebut. Nah, secara ideal ketiga cerita itu harus memiliki unsur ini. Secara karakter juga dia punya keinginan dan kebutuhan. Nah, itu ada tuh, kami punya perbekalan lah di awal dengan memahami bahwa basic cerita itu seperti itu. Yang kami pandang adalah cerita-cerita yang mendatangkan perubahan yang baik dari awal sampai akhir gitu. Jadi misalnya kalau di cerita romance, apakah dia bahagia sampai akhir atau misalnya tidak berbahagia di akhir tapi menemukan hal lain. Nah, itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi kami menjadi bagus atau tidaknya buat editor. Kemudian kalau secara karakter, apakah dia sudah lengkap, keinginannya apa, kebutuhannya apa, humanity-nya, biasanya ada checklist-checklistnya, terus admiration segala macam sehingga karakternya tidak terasa 2 dimensi. Kita harus bikin secara 3 dimensi. Nah, itu secara basic kami bisa ngeliat itu. Cuman seiring berjalannya waktu dan disrupsi yang di mana-mana kan, itu juga terjadi di dunia penerbitan. Jadi ya tiba-tiba ada satu cerita cuman tokoh doang, ceritanya nggak tahu, maksudnya ceritanya kemana-mana, tapi orang banyak suka karena karakter ini ngedrive seluruh apa yang mau dia lakukan. Itu ceritanya bisa jadi cuman dia ya datang sekolah pulang, cuma ada kejadian-kejadian lucu. Nah, itu yang buat editor yang kalau dia mau konvensional bisa jadi jelek. Cuman lagi-lagi karena kami editor kan tumbuh terus. Maksudnya semakin lama semakin berumur. Sementara kami penerbit remaja yang harus selalu relate dengan remaja. Nah, kami justru menganggap bahwa pengetahuan yang lama harus kita perbarui lagi. Jangan-jangan yang dulu sudah tidak relevan. Nah, itu Diupdate ya. harus diupdate. Makanya kami selalu mengadakan FGD dengan anak SMA, anak kuliah. Kamu mendapat itu tuh. Iya, kamu sekarang suka apa sih? Jadi kayak misalnya tadi genre yang karakter aja, tapi ceritanya gitu aja, ada kan? Bahkan misalnya
ujungnya itu nggak ada konflik lah, maksudnya kok gitu aja tapi lucu. Itu ada jenisnya namanya fluffy. Jadi ada kisah fluffy. Nah, ada jadi kisah namanya angst. Angst itu yang draining, yang membawa mood gloomy, biasanya tentang broken home, tentang rasa ditinggalkan. Kalau baca tuh kayaknya mau sedih ya, kayak membawa, nggak membawa keceriaan. Ada tuh, itu genrenya angst. Ada lagi misalnya genre jamet, ada juga. Jadi ya lucu-lucuan aja, anak tukang galon, tukang suka mengantar ke para pelanggan dia, cuman pelanggan dia juga suka sama dia, gitu-gitu yang sebenarnya ilmu baru buat kami, yang kami dapat dari justru generasi baru, yang kami sebagai penerbit remaja harus nggak boleh jauh, nggak boleh meninggalkan itu. Nah, kami justru sekarang jadinya kebalik. Kami yang dengerin anak mudanya, apa sih sekarang yang lagi bagus, sekarang tuh ngeliat apa gitu. Dengan FGD itu Betul. ya. Berarti banyak SMA berarti ya. Betul, SMA, kuliah tingkat awal gitu. Apa motivasi Mas? Biasanya anak-anak kan berinteraksi dengan penulis nih. Motivasi mereka nulis apa sih? Apakah karena pure memang eksistensi, wah, gue pengen bikin buku nih, ataukah memang ya udahlah, gue pengen nyari duit lah dari buku misalnya gitu, kita nggak tahu ya. Rata-rata. Ya, yang aku tangkap sih, karena aku juga nggak tahu yang motivasi aslinya seperti apa. Kebanyakan pada awal hanya bersenang-senang aja. Senang-senang, aku bikin karakter. Bagian dari ekspresi diri lah. Iya, lucu-lucuan aja lah. Makanya nggak tahu kaidah, nggak tahu apa, yang senang-senang. Orang suka, saya lanjutin terus senang-senang. Sehingga kami dari penerbit lah yang membuat itu menjadi industri. Sehingga ketika terjadi sesuatu, misalnya kontroversi atau menjadi tanggung jawab industri penerbit. Betul. Banyak kan senang-senang aja kok. Nah ini buat penulis pemula, ya, menentukan karakter biar konsisten itu gimana? Misalkan kan ada, pernah nggak ada kan misalkan kalau misalnya novel kan ada banyak sequel, ada ini bab-babnya lah ya. Karakternya ini kok orang nggak konsisten, dari orangnya yang usil tiba-tiba jadi pendiam kayak gitu-gitu. Karena kan kebanyakan kalau remaja bukan penulis profesional ya. Betul. Gitu kan. Iya. Tapi yang kulihat memang penulis muda sekarang sudah sangat aware terhadap, mungkin kepekaannya bukan kepekaan akademis, tapi kepekaan mungkin dia sering menonton drama, sering membaca dan lain-lain, sehingga itu sumber inspirasinya. Iya, sehingga kepekaannya itu datang sendiri. Ketika dia memutuskan di awal bahwa karakter saya adalah tadi misalnya menggemaskan, tapi ceroboh, tapi ternyata pemberani, itu sama mereka tuh udah auto bener lah dibilang gitu. Jadi udah aman gitu ya. Udah aman. Karena kalau dalam konteks AU misalnya, kalau AU kan alternate universe, itu tuh mereka itu meminjam seorang idol, jadi idol Korea, mereka ambil sumber inspirasi mereka ambil karakternya. Ah. Misalnya di idol ini karakternya tadi misalnya ceroboh atau apa, mereka ambil tuh nyawanya sehingga menjadi karakter dia yang dia tulis. Nah, itu menjadi konsisten karena mereka benar-benar suka dengan menjiwai si idol itu. Betul. Jadi sulit melenceng menurutku ya. Dan belum pernah menemukan naskah ini. Tapi penting kan, maksudnya karakter harus konsisten dong. Betul. Gitu kan. Betul. Tapi artinya memang mereka menulis, kebanyakan remaja itu memang berdasarkan inspirasi idolnya itu ya. Bukan dari lihat dirinya ya gitu. Iya, jadi kalau dalam konteks AU, kalau dalam konteks KKN tuh mungkin ya relate terhadap ya, kejadiannya dia lah. Dalam konteks AU memang mereka pengen bersenang-senang dengan idol yang mereka sukai. Bagaimana jika idol mereka sukai ternyata adalah tukang galon? Nah, itulah jadi Atoy Galon. Nah, itu dia kan meminjam karakterisasi tapi menjadi original karena saya namanya udah berubah, terus visualnya berubah. Dianya juga masuk ke karakter dia. Iya. Artinya itu sebuah fantasi, imajinasi dia. Betul. Gitu kan, yang dia tuangkan dalam tulisannya. Jadi sebenarnya untuk editor lebih melihat secara teoritiknya ya, misalkan harus 3 bab nih, ada 3 babak nih, iya. karakteristik gitu ya. Iya. Sistematika itu ngaruh nggak? Sistematika yang gimana? Sistematika menulis gitu kan, pokoknya baiknya dari sini, alurnya. Terstruktur nggak Mas? Gitu. Alurnya kan kadang-kadang kan yang agak repot kan kalau nulis itu kan ya kita ya mengalir aja gitu. Kadang-kadang mengalir tuh
ya kita aja kalau ngalir nulis skripsi aja kan kemana-mana Pak gitu kan. Yang ada dicoret-coret kan gitu kan. Nah ini bagi editor gimana dulu? Ini kemana-mana nih ceritanya kan gitu ya. Pada beberapa penulis permasalahan itu mungkin sudah selesai karena sudah inilah mungkin ya sudah cerdas dan tahu bahwa ujungnya akan seperti ini. Cuman memang ada beberapa penulis yang perlu mungkin saran bahwa oh kok cerita saya mentok ya. Saya bingung mau melanjutkan sampai mana endingnya. Nah itu biasanya kami bantu dengan menggunakan bekal tadi bahwa cerita ada 3 babak bahwa harusnya sebaiknya kamu kesini deh. Terus konklusi dari ini sebaiknya kamu ngambil kesini. Nah itu sebenarnya jadinya fungsi editor adalah menyarankan bahwa kalau kamu sulit menyelesaikan cerita adalah menyarankan bahwa mungkin plotnya kesini, mungkin plotnya ke situ. Nah itu yang menjadi menjadi perhatian bagi kami untuk ke penulis-penulis ini. Artinya memang ada arahan ya dari editor ya, ada arahan dan ya, intinya pendampingan lah kalau saya pendampingan ya. Jadi nggak melulu kemudian penulisan itu memang dilepaskan aja kepada penulis. Betul. Ya, pendampingan untuk kita di ceritanya mungkin jadi lebih tajam dan biasanya ada juga penulis yang cenderung menulis ceritanya sangat tebal, sangat panjang. Sehingga ketika dijadikan buku 500 halaman. Nah itu kan siapa yang membaca gitu ya kan pertanyaannya, atau ada yang baca? Iya, ya buku 500 halaman ada, cuman kami pertimbangannya adalah mungkin fansnya ketika buku 500 halaman kan berarti harga naik. Maksudnya fans dengan terjangkau apa enggak? Nah, gitu terjangkau atau tidaknya. Nah, itu yang menjadi kompromi kami dengan penulis. Kamu dengan fans kamu gimana nanti, atau jika memang sangat butuh 500 halaman, apakah kita pecah aja misalnya jadi part 1, part 2. Nah, itu juga sering gitu ya. Series terjadi. Iya. Rata-rata berapa halaman sih, Mas? Kami sih buku nih? Ini pas. bagi penulis-penulis yang baru nih. Iya. Ini mau pengen masuk buku nih kan, gitu kan. Mbak remaja juga pengen masuk? Saya remaja. Remaja. Iya, begitu. Berapa rata-rata, Mas? Kebayang berapa harus kata? Jadi gini, kami kan pertama menyarankan adalah harga yang paling ideal lah. Kami tuh selalu melihat buku itu sekarang secara psikologis, termasuk di novel dan lain-lain, kalau sudah lebih dari 100.000 harganya itu dianggap mahal. Terlalu mahal. Buku kami rata-rata di 99.000 harganya, supaya secara psikologis kayak angka psikologis. Ya, 99.900. Itu belum 100.000 Pak. Angka psikologis secara ekonomi itu. Jadi kalau ngasih 100 ribuan udah dapat buku lah, nggak perlu nambah itu lagi. Nah, dengan harga itu idealnya adalah bukunya soft cover, jadi bukan hard cover. Halamannya itu di 300 sampai 350 halaman lah. 350 halaman, yang mana itu kan ukurannya 13 kali 19. Itu yang mana agak lebih kecil dari A4. Jika di A4 kan mau nulis itu sekitar di 100 sampai 150 halaman. Gitu. Kalau di Word ya. Gitu. Di Word tuh 100. Iya, itu udah enak tuh. Mas, ini kan kalau yang lu bilang kan ini kan tergantung nih karakter si fansnya terjangkau nggak, harga segala macam itu kan mengandaikan dia udah punya fans. Ya. Nah kalau yang nggak punya fans gimana nih? Promonya apakah harus ke platform menulis dulu, nongol dulu, baru ke dimakan sama sama followers gitu kan? Atau memang langkahnya apalah langkah Mas? Kami sebenarnya kami misalnya suka banget sebuah konten. Gue yakin naskah ini penting untuk diterbitkan sekarang. Maksudnya bukan sekarang, maksudnya bukan dalam masa ini. Nah, tapi belum didengar begitu banyak orang. Kalau kita terbitkan langsung ke rak, mana yang lihat, ya kan? Penulis kecewa, penerbit kecewa kan. Nah, kami selalu menyarankan adalah share terus tulisannya, pilih mau di Wattpad, mau di Twitter, mau di TikTok. Oh, TikTok bisa? TikTok ada fenomenanya, ada. Fenomenanya gimana, Mas? Cuman kalau TikTok kan tuh lebih banyak video ya kalau saya lihat. Gimana gitu? TikTok cara mereka memasarkan ini sebagai sebuah nilai yang bisa ditangkap penerbit. TikTok tuh hal baru lagi ya sebenarnya. Kami sedang sebenarnya meriset bahwa TikTok itu kreatornya secara afiliator menjual buku bagus melalui TikTok Shop itu. Jadi dia taruh keranjang kuning, buku ini keren loh segala macam.
ternyata laku banyak. Cuman secara konten yang kami lihat sekarang belum ada dari TikTok kreator yang istilahnya karyanya mungkin menyentuh bestseller ya. Nah, tapi mungkin kalau mau koreksi juga silakan. Yang aku lihat sih seperti itu. Tapi yang dekat dengan dunia TikTok adalah banyak ke self improvement. Trennya di situ. Jadi misalnya insightful influencer yang suka dengan memberikan apa istilahnya quotes, memberikan bahwa pandangan saya seperti ini seperti ini. Nah, itu bisa diramu menjadi sebuah buku. Nah, itu yang kami lihat trennya. Mungkin kalau TikTok yang bisa dieksekusi adalah seperti Pernah itu. tuh di buku nih. Kami pernah waktu itu sama ada TikTok Brilioner, kemudian beberapa TikToker yang lagi ongoing sekarang lagi berada di proyek kami gitu. Di semua platform ya. Iya. Banyak kami Twitter, Wattpad, podcast juga. Bisa kita bukukan ini sebenarnya. Iya. Mungkin Nanti ngacaplok. jangan sampai kita bekukan, Pak. Harus dibukukan, Bukukan. jangan dibekukan ini Betul. podcast. Jangan, Pak. Kemudian ini Mas, kan menulis itu nggak mudah ya. Betul. Pasti kan anak-anak remaja tuh ya bisa mengekspresikan dengan imajinasi mereka gitu kan. Kadang-kadang tuh kan ketika masuk tuh ya konvensional lah. Kadang suka ditolak oleh penerbit. Iya. Nah, gimana caranya supaya mereka tetap konsisten gitu? Untuk kadang-kadang ada orang yang aduh masuk satu penerbit ditolak. Iya. Tuh penerbit ditolak. Maksudnya konsisten menulis. Iya, jadi gitu kan itu kan kadang-kadang hal yang menjaga konsistensi untuk nulis seperti gue pengen jadi penulis nih gitu, tapi itu susah banget itu bagi anak-anak muda gitu. Masa nggak pecah telur. Sama kayak dulu nulis di koran, Pak, gitu kan. Masuk Kompas tuh susah banget gitu lah kan kesannya gitu kan. Iya. Persoalan itu sebenarnya lagi-lagi persoalan motivasi ya, maksudnya lu beneran pengen jadi penulis apa enggak gitu. Nah. Kalau pengen jadi penulis ya lo harus melewati ini. Ya. Ada penulis yang berusaha bangun pagi sekali, nulis tuh apapun yang dia tulis pada pagi itu adalah tulisan dia. Maksudnya mau jelek mau baik dia nggak edit dulu tuh, bener-bener nulis aja, nggak peduli tulisan dia. Setiap hari tuh dia melakukan itu terus menerus akhirnya juga menemukan menemukan ritmenya. Cuma menurut kami persoalan konsistensi itu bisa jadi generasi kita aja tuh. Bisa jadi generasi yang belum tech banget, karena kita misalnya yang generasi millennials mungkin yang dari tua ataupun millennials yang belakangan kan susah ya nulis, harus buka laptop harus apa. Generasi sekarang nulis di HP. Generasi lu aja bisa ngetik pakai handphone, Pak. Saya itu Lu kan pasti di Zoom kan mau baca doang ya kan. Imajinasinya itu di ini, Pak, di mesin tik. Itu lebih belakang lagi. Sekarang mah sebenarnya penerbit itu nggak susah. Nggak susah lah ya sekarang ya Mas Barka ya. Naskah bertebaran di internet segala macam, berarti tinggal ketajaman kami yang diuji. Artinya mata-mata para penerbit ini banyak, Mas, sebenarnya gitu. Tinggal bagaimana cari mencari value yang menarik aja kan. Nah, Mas, nih Mas, buat pemula nih yang pengen jadi penulis nih ya, kira-kira tips apa sih menjadi bikin buku yang bagus atau nulis yang bagus, kira-kira gimana? Dan membangun karir jadi penulis tuh gimana grand design-nya ya gitu ya. Karena ini seru deh obrolan di penulis, cita-cita semua orang, Pak. Menjadi penulis tentunya gimana ya jawabnya? Pertanyaan sebenarnya sangat dasar, cuman ya kami sebagai penerbit juga karena sudah menemukan banyak bentuk-bentuk kepenulisan, jadi ya kami kalau kembali ke basic lagi jadi bingung lagi kan bahwa gimana cara membangun pemula menjadi penulis ya. Yang pertama memang produknya harus ada, kamu harus nulis dan sudah jadi itu. Jangan hanya diangan-angan. Kalau diangan-angan ya mana lu mau jadi nulis mana bentuknya gitu kan. Produknya jadiin dulu, harus jadi itu udah mutlak. Kalau lu nggak punya produk percuma. Harus nulis, setelah nulis jangan biarkan itu di laptop kamu aja atau di HP kamu. Publish lah ya. Publish dan setelah itu memang skill sosialnya harus diasah. Skill sosial bahwa ya kalau orang mau disebut banci tampil juga itu serah. Karena kami kan mau memasarkan naskah saya gitu, harus yang bodo amat lah bodo itu ya. amat, Respon dari orang mah bodo amat lah. Iya. Kayaknya yang tren sekarang nih ya, penulis wajib tuh ya jadinya ya, quote and quote gitu ya.
Menurut kami sih Sosmed iya. Menurut kami sih ya memang pada jalurnya memang ya mungkin kalau yang lebih suka di ranah misalnya Wattpad ya silakan. Misalnya di ranah sastra pun ya pasti berkomunitas dengan teman-teman di sastra sehingga diperbincangkan di komunitas tersebut. Nah, menurut kami skill setnya harus ada tuh. Jadi bisa mengetik, ya bisa menulis, sama ada skill personal branding. Sekarang justru penulis-penulis Twitter skill setnya beda lagi. Jadi udah ada skill Word, ada skill Canva, ada skill Photoshop, ada skill fact chat. Nah itu udah yang next level banget. Udah kita yang oh iya, kalau kita kan cuma Microsoft Word doang, karena kan mereka harus menyajikan highlight chat dari tokoh ini, mereka bikin desain, bikin itu. Wah, udah jauh sih sebenarnya. Makanya aku sebagai generasi yang Sebenarnya lebih dahulu, aksesnya lebih gampang mereka ya sekarang. betul, sangat kreatif sih gitu. Ya, begitu Ya, Kang Moyo. begitulah. Gitu. Luar Walaupun biasa. saya masih ada satu Oh, pertanyaan nih, ya. silakan enggak apa-apa. Belum menjawab nih, tips menulis yang bagus nih gimana nih? Menulis yang Nah, Itu. lagi-lagi bagus adalah subjektivitas ini Ya, kan. Iya. Pribadi dan mungkin sekelompok orang. teorinya aja lah kayaknya nih, teorinya nih. Yang bagus adalah menurut kami yang menjawab permasalahan konteksnya ya. Jadi ketika kamu bicara tentang romance misalnya, tentang bad boy dan misalnya good girl gitu. Bagaimana yang buruk dan baik ini bersatu sehingga menemukan apa ya? Kesimpulan, konklusi. Kayak dialektika juga kan, bahwa ini tabrakan ini menemukan jalan yang pas. Nah, itu tantangannya tuh. Dari benturan-benturan Dari nilai benturan ini ya. itu. Nah, yang kami nggak suka adalah kalau ya itu subjektif lagi ya. Misalnya kalau digantungin, kalau kamu menggantung cerita kan berarti kamu istilahnya lazy writing, jadi nggak menyelesaikan konflik, dan kalaupun happy terlalu membela satu sisi kan jadi kritis juga kenapa kamu membela terlalu kesana. Nah, itu yang challenge buat Tapi penulis kan kan. ending gantung juga diperbolehkan mestinya ya secara Boleh ya. juga, boleh juga. Kadang-kadang bikin penasaran gitu kan. Nah, itu Boleh di juga. episode selanjutnya. Itu ya. Oh, gitu. Itu tuh Ini maksudnya. justru kita gantungin. Setelah digantungin itu ada buku selanjutnya, Ada buku, Pak. ya, itu. Bisa Gimana juga, sih? iya, Biar lanjut gitu loh. Gitu. Tapi paling tidak gitu ya. Artinya ya industri buku mah tidak akan pernah padam lah ya. Insya Allah. Sekalipun dengan adanya perubahan shifting terkait dengan informasi yang tinggi, justru makin mempertajam tadi kan gitu. Mempertajam tulisan dan sebagainya gitu. Bahkan kreativitas anak-anak muda hari ini juga lebih banyak sangat banyak didukung oleh platform-platform itu. Betul. Kan? Ya, jadi yang penting tadi kalau nulis ada konklusinya, Pak. Satu. Ya, ada lagi Pak yang menarik. Ah, apa Pak. nih? Ada lagi yang menarik. Jadi Iya, iya. konklusinya tuh Pak. Selain lu harus punya skill menulis ya Iya, kan, iya. sistematis, Personal konsisten, branding, Iya. Pak. personal branding, Personal itu sangat branding. penting. Penting. Itu tren sekarang nih. Jadi bagi teman-teman, ya itu, nulis lah kata Mas Iya. Barkah Iya. gitu kan. Mengalir aja gitu loh. Iya. Tapi personal branding penting Penting gitu. juga. Karena itu berkaca pada diri lo juga gitu. Mantas kalau jadi penulis kan gitu ya. Ya gitu Kang Moyo. Mas Barkah hatur nuhun pisan. Terima kasih untuk sudah hadir waktunya. di podcast kita ya di Ngecapruk Udah di Rumah berbagi Kayu. cerita lagi. Berbagi cerita dan juga memang ini mudah-mudahan menjadi penting lah bagi teman-teman ya. Bagaimana menulis yang baik, kemudian juga jangan pernah takut untuk menulis. Karena nulis itu bagian dari jejak-jejak kita lah. Yang kemudian bisa dibukukan, bisa menjadi karya bagi teman-teman. Khususnya para remaja lah. Remaja anak muda yang ingin menghasilkan karya. Karena memang ya dengan adanya era sekarang, itu bagian dari nilai kita yang bisa kita ekspresikan. Tentunya di buku lah, tentunya yang lebih terabadikan lah kalau bahasa Dan Kang Moyo. ingat, banyak mata-mata penerbit Nah. di Instagram, di Twitter, di Tuh. WhatsApp. Makanya lu jangan curhat dulu ya. Ya, kali-kali berkarya lah. Nah, curhatnya jadi karya lah. Iya, kayak gitu. curhatnya jadi karya. Ya mungkin begitu teman-teman sekalian, podcast kita dengan Ngecapruk Rumah Kayu hari ini bersama Mas Barkah. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap subscribe YouTube kita, like and share, dan pantengin terus di YouTube kita di episode selanjutnya. Di Ngecapruk Rumah Kayu, ruang bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.